Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang budidaya bawang merah. Jadi untuk kelas 12 ini kita fokus sayuran umbi dulu ya. Nah, bawang merah ini merupakan salah satu komoditas unggulan. Jadi bawang merah ini dia sudah dikenal sejak abad ke-8, itu mulai dari Eropa Barat, Eropa Timur, dan Spanyol, kemudian dataran Amerika, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kemudian pada abad ke-19 di berbagai negara di dunia, termasuk Jepang, USA, Rumania, Italia, Meksiko, dan Texas. Nah, bawang merah ini dulunya berasal dari Syria, yaitu sebagai penyedap masakan. Nah, kemudian sentra produksi di Indonesia ini ada beberapa wilayah ya atau kota, yaitu diantaranya Cirebon, Brebes, Tegal, Kuningan, Wates atau Yogyakarta, Lombok Timur, dan Samosir. Namun sekarang sudah berkembang di berbagai penjuru di Indonesia ya. Kemudian klasifikasi bawang merah terdiri dari kingdom. Ya, kingdomnya itu pelantai. Jadi bawang merah ini termasuk kerajaan tumbuhan ya. Kemudian divisinya spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Kemudian kelasnya ada Monocotyledonae, yaitu dia berkeping satu, biji berkeping satu. Kemudian ordonya Liliales, familinya Liliaceae, genusnya Allium, spesiesnya Allium cepa L. var. aggregatum. Kemudian ada morfologi. Yang pertama akar. Akarnya itu dia merupakan akar serabut karena tadi termasuk jenis monokotil. Monokotil itu salah satunya adalah akarnya serabut ya. Kemudian sistem perakaran dangkal dan bercabang-cabang. Kedalaman antara 15 sampai 30 cm di dalam tanah. Kemudian ada batang. Nah, batangnya ini memiliki batang sejati atau disebut diskus. Batang sejati atau diskus ini berbentuk cakram, tipis dan pendek, yaitu sebagai tempat melekatnya akar dan mata tunas atau titik tumbuh. Nah, kemudian di situ ada batang semu. Batang semu ini di atas diskus yang tersusun dari pelepah-pelepah daun dan batang semu yang berada di dalam tanah berubah bentuk dan fungsi menjadi umbi lapis. Nah, jadi nanti batang semunya ini dia akan berubah menjadi umbi lapis ya. Kemudian daunnya ini berbentuk silindris kecil memanjang antara 50 sampai 70 cm, berlubang dan bagian ujungnya runcing, berwarna hijau muda sampai tua dan letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relatif pendek ya. Nah, kemudian ada bunga. Bunganya ini termasuk bunga sempurna atau hermaprodit dan dapat menyerbuk sendiri atau silang. Maksudnya bunga sempurna di sini adalah dia memiliki putik dan benang sari dalam satu tumbuhan gitu ya. Dari dalam satu tubuh itu ada putik dan benang sari sehingga dia dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami ataupun silang ya. Nah, tangkai bunga keluar dari ujung tanaman, titik tumbuh yang panjangnya antara 30 sampai 90 cm dan di ujungnya terdapat 50 sampai 200 kuntum bunga yang tersusun melingkar atau bulat seolah berbentuk payung. Tiap kuntum bunga terdiri atas 5 sampai 6 helai daun bunga yang berwarna putih, 6 benang sari berwarna hijau atau kekuning-kuningan, 1 putik, dan bakal buah berbentuk hampir segitiga. Bunga bawang merupakan bunga sempurna ya, seperti itu. Jadi kalian pasti udah tahu kan, benang sari itu adalah dia merupakan jenis kelamin untuk
jantan ya, bunga jantan. Kemudian putik itu merupakan jenis kelamin untuk bunga betina ya. Oke, lanjut. Buah dan biji. Nah, buahnya itu berbentuk bulat, ujungnya tumpul, membungkus biji 2 sampai 3 butir. Bentuk biji agak pipih, saat muda berwarna bening ya itu ya, atau putih, saat tua berwarna hitam. Nah, biji ini digunakan sebagai bahan untuk perkembangbiakan secara generatif ya, atau secara kawin. Kemudian syarat tumbuh. Syarat tumbuh yang pertama ada iklim. Iklimnya ini iklim kering, peka terhadap curah hujan dan intensitas curah hujan tinggi serta cuaca berkabut. Suhu udaranya 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 50 sampai 70%. Penyinaran cahaya matahari yang maksimal minimal 70% penyinaran. Ketinggian tempatnya di dataran rendah sampai ketinggian 1000 mdpl. Jadi kalau di Tanjung Sari ini masih bisa ya karena kurang lebih 800 mdpl. Ketinggian tempat yang optimal itu 0 sampai 450 mdpl. Nah, jadi untuk pertumbuhan bawang merah yang optimal itu pada ketinggian tempat 0 sampai 450 mdpl. Nah, dataran tinggi ini umurnya lebih panjang, 0 sampai 5 sampai 1 bulan dan hasil umbinya rendah. Gitu ya. Jadi kalau di dataran tinggi nanti umurnya lebih panjang, 0 sampai 5 sampai 1 bulan dan hasil umbinya rendah dibandingkan ketika bawang merah ditanam di dataran rendah ya. Kemudian syarat tumbuh tanah ini teksturnya bertekstur remah, sedang sampai liat dan harus memiliki bahan organik yang cukup ya. Nah, kemudian drainase dan aerasi baik. Kemudian pH-nya atau derajat keasamannya ini tidak masam atau pH tanahnya sekitar 5,6 sampai 6,5. Jenis tanah yang bagus itu aluvial atau kombinasinya dengan tanah giai humus atau latosol. Nah, bawang merah di Pulau Jawa itu banyak ditanam pada jenis tanah aluvial. Nah, pada jenis tanah andosol, tipe iklim B2/C2 yaitu 5 sampai 9 bulan basah dan 2 sampai 4 bulan kering, ketinggian lebih dari 500 mdpl. Pada tipe iklim D3/E3 yaitu antara 0 sampai 5 bulan basah dan 4 sampai 6 bulan kering pada ketinggian kurang dari 200 mdpl. Waktu tanam untuk bawang merah ini pada musim kemarau ya. Biasanya ini pada lahan bekas padi sawah atau tebu sekitar bulan April atau Mei setelah panen padi, dan pada bulan Juli atau Agustus di lahan bekas padi sawah atau tebu ya. Kemudian musim hujan ini di lahan tegalan biasanya ya. Jadi musim hujan juga masih bisa dilakukan penanaman ya. Kemudian pola tanamnya bawang merah ini biasanya bawang merah padi ya, pola tanamnya setahun sekali. Contohnya di Kabupaten Brebes. Ini rotasi tanam ya. Jadi setelah ini bawang merah padi setahun sekali. Kemudian tumpang sarinya biasanya dengan cabai merah. Nah, varietas bawang merah ini terdiri dari beberapa kultivar ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kultivar? Kultivar ini adalah hasil persilangan yang terjadi secara alami sewaktu tanaman masih di lapangan dan biasanya mempunyai sifat-sifat yang belum mantap. Untuk membedakan jenis bawang merah yang satu dengan yang lainnya didasarkan pada adanya perbedaan sifat dan ciri-cirinya. Misalnya, yang pertama dari bentuknya, kemudian ukuran, warna, kekenyalan, aroma umbi, umur tanaman, ketahanan terhadap penyakit, ketahanan terhadap hujan. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian jenis-jenis bawang merah di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Kelompok yang umbinya berwarna merah tua
itu ada kultivar Medan, Gurgur, Maja, dan Sri Sakate. Kemudian kelompok yang umbinya berwarna kuning muda pucat itu ada kultivar Sumenep ya. Kemudian kelompok yang umbinya berwarna kekuning-kuningan sampai merah muda ada kultivar kuning, Lampung, Bima, Ampenan. Nanti coba kalian cari ciri-ciri dan perbedaan dari masing-masing kultivar ini ya. Nah, kemudian keunggulan jenis unggul. Yang pertama, produksinya yang lebih tinggi. Biasanya produksinya itu lebih dari 10 ton per hektar. Itu yang jenis unggul ya. Kemudian mutu umbinya juga bagus. Ketahanan tanaman terhadap penyakit, terutama penyakit embun, penyakit busuk umbi itu juga bagus. Ketahanan terhadap pengaruh hujan atau kekeringan itu juga bagus ya. Kemudian umur panennya. Mutu umbi bawang merah ini dia dipengaruhi oleh warna, kepadatan, bau dan rasa, bentuk, ketahanan dalam penyimpanan. Ya, kemudian kultivar bawang merah di Indonesia itu banyak sekali ya. Tadi udah dijelaskan juga tadi. Ada kultivar Ampenan, Bima, Medan, Keling, Kuning, dan Lampung. Adapun di daerah Jawa Barat sendiri, ini terdiri dari kultivar jenis Bima, Medan, Maja, Keling, dan Kuning. Nah, umbi bibit. Bibit harus berasal dari tanaman yang sudah cukup tua, yaitu sekitar 70-80 hari setelah tanam. Umbi bibit ini harus yang berukuran sedang, gitu ya, sebaiknya berukuran sedang, 5-10 gram. Penampilan umbi bibit harus segar dan sehat, bernas, padat, tidak keriput, dan warnanya cerah, tidak kusam. Umbi bibit sudah siap ditanam apabila telah disimpan selama 2-4 bulan sejak panen dan tunasnya sudah sampai ke ujung umbi. Cara penyimpanan umbi bibit yang baik adalah menyimpannya dalam bentuk ikatan di atas para dapur atau disimpan di gudang khusus dengan pengasapan ya. Nah, kemudian faktor yang menentukan kualitas umbi bibit yaitu salah satunya adalah ukuran bibit. Nah, umbi bibit berukuran sedang merupakan umbi ganda. Rata-rata terdiri dari 2 siung umbi, sedangkan umbi bibit berukuran besar rata-rata terdiri dari 3 siung umbi. Nah, umbi bibit besar ini memiliki diameter lebih dari 1,8 cm atau sekitar lebih dari 10 gram. Adapun umbi bibit sedang ini memiliki diameter sama dengan 1,5 sampai 1,8 atau 5-10 gram. Kemudian umbi bibit kecil ini memiliki diameter kurang dari 1,5 cm atau kurang dari 5 gram. Ya, umbi bibit besar ini tumbuh lebih vigor, menghasilkan daun-daun lebih panjang, luas daun lebih besar, jumlah umbi per tanaman, dan total hasil yang tinggi, terdiri dari 3 siung umbi. Sedangkan umbi bibit kecil ini pertumbuhannya lemah, hasilnya rendah. Umbi bibit sedang ini merupakan umbi ganda, rata-rata terdiri dari 2 siung umbi. Ya, kemudian ada kebutuhan umbi bibit. Kebutuhan umbi bibit bawang merah ini 600 sampai 1.200 kg per hektar. Sebagai contoh, dari petekan seluas 1 meter persegi dengan jarak tanam 15 cm x 20 cm dapat ditanam 40 tanaman. Maka untuk lahan 1 hektar dengan efisiensi lahan 65% diperlukan umbi bibit 6.500 dikali 40 umbi sama dengan 260 umbi. 260.000 umbi. Seberat 260.000 kali 5 gram sama dengan 1.300 kg bersih. Maka untuk 1 hektar tanaman perlu diadakan penyediaan umbi bibit kotor tidak kurang dari 1.500 gram. Ini harus disediakan